Selamat pagi, perkenalkan sebelumnya nama saya Immanuela Rere dengan NIM 22492786 PA 21142. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester matkul eksplorasi dan visualisasi data, yaitu di mana saya akan menganalisis case study, yaitu yang saya beri judul Customer Analysis. Outline yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada dataset yang saya gunakan, yang ketiga objektif eksplorasi, yang keempat insight yang didapat dari visualisasi, yang terakhir ada dashboard visualisasi interaktif. Yang pertama, introduction. Jadi, tim bisnis akan menganalisis pola pembelian customer pada website e-commerce, serta akan mengidentifikasi produk populer, perilaku customer, dan juga tren pembelian. Yang kedua, dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah dataset publik, yaitu tentang sales data FY dari tahun 2020 sampai 2021, di mana dataset ini saya ambil dari website Kaggle. Dataset ini berisi informasi tentang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan di situs web e-commerce. Dataset ini memiliki total 286.392 entry dengan 36 kolom. Di antaranya, kolom ID item, kuantitas yang dipesan, harga, nilai, jumlah diskon, total, ID pelanggan, tahun, nomor referensi, usia, kode pos, dan persentase diskon adalah data numerik. Sedangkan ID pesanan, tanggal pesanan, dan status pesanan adalah data kategorikal. Dataset ini berguna untuk menganalisis pola pembelian pelanggan pada website e-commerce. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi produk populer, perilaku pelanggan, dan juga tren pembelian. Nah, jadi ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu dataset sales dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Dataset ini merupakan dataset yang sudah saya import ke aplikasi Tableau. Jadi begini bentuk data source-nya. Yang selanjutnya, objektif eksplorasi yang akan saya teliti atau saya visualisasikan. Jadi yang pertama, kategori barang apa yang paling banyak diorder oleh customer. Yang kedua, berdasarkan state atau asal negara customer, total revenue terbesar berasal dari state mana? Yang ketiga, bagaimana tren total revenue pada setiap bulannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021? Yang keempat, berdasarkan usia customer, total revenue terbesar berasal dari kelompok usia mana? Yang selanjutnya, yang kelima, berdasarkan region customer, proporsi total revenue terbesar berasal dari region mana? Yang keenam, bagaimana hubungan antara jumlah item yang diorder customer atau quantity order dengan persentase diskon yang diberikan oleh e-commerce tersebut. Yang terakhir, apakah ada perbedaan yang signifikan pada total revenue antara dua kelompok gender customer, yaitu female and male, pada setiap kategori barang yang ada di website e-commerce. Untuk menjawab objektif eksplorasi yang pertama, yaitu kategori barang apa saja yang paling banyak diorder oleh customer, maka hal ini akan divisualisasikan menggunakan bar chart. Karena tujuan visualisasi kita yaitu untuk menunjukkan jumlah atau count untuk setiap kategori barang yang ada di website e-commerce. Di mana insight yang didapat dari visualisasi bar chart dari kategori barang ini adalah bahwa dari data sebanyak 286.392 pesanan yang dilakukan oleh customer di website e-commerce yang diambil dari dataset publik, Sales Data FY 2020-2021, kategori mobile and tablets mempunyai quantity order atau jumlah item yang diorder oleh customer terbanyak, yaitu sebesar 61.761 item. Yang selanjutnya, objektif eksplorasi yang kedua yaitu kategori barang apa saja yang paling banyak diorder oleh customer, tapi di sini kita akan menunjukkannya secara proporsi atau secara persentase. Jadi, tujuan kita memvisualisasikan
Pie chart di sini adalah untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari jumlah barang yang diorder oleh customer pada setiap kategori barang yang ada di website e-commerce. Maka dari itu, untuk menunjukkan proporsi dari jumlah barang tersebut, kita menggunakan visualisasi berupa pie chart. Diambil kesimpulan atau insight dari visualisasi pie chart kategori barang ini, yaitu bahwa dari data sebanyak 286.392 pesanan yang dilakukan oleh customer di website e-commerce yang diambil dari dataset publik sales data FY 2020-2021, kategori mobiles and tablets mempunyai quantity order atau jumlah item yang diorder oleh customer terbanyak, yaitu sebesar 21,57% dari total 286.392 pesanan atau setara dengan 61.761 item. Untuk selanjutnya, untuk menjawab objektif eksplorasi yang ketiga, yaitu berdasarkan state atau negara asal customer, total revenue terbesar berasal dari state mana, maka kita akan menggunakan visualisasi map, di mana tujuan dari visualisasi ini adalah memvisualisasikan total revenue berdasarkan state dan mengidentifikasi area atau negara mana yang memiliki total revenue tertinggi dan total revenue terendah. Di mana insight dari visualisasi map ini kita peroleh bahwa total revenue paling banyak berasal dari state TX atau Texas dengan total revenue sebesar 15,5 miliar dolar. Hal ini berarti state Texas memiliki jumlah penjualan tertinggi pada website e-commerce dan dapat menjadi negara dengan mangsa pasar yang baik untuk penjualan barang-barang dari e-commerce tersebut. Sedangkan total revenue paling rendah berasal dari state Hawaii atau Wyoming dengan total revenue sebesar 1,0 miliar dolar. Hal ini berarti state Wyoming memiliki jumlah penjualan terendah pada website e-commerce dan dapat menjadi evaluasi mengapa state ini memiliki jumlah penjualan yang paling rendah daripada state-state lainnya. Yang selanjutnya, untuk menjawab objektif eksplorasi yang keempat, yaitu bagaimana tren total revenue pada setiap bulannya dari tahun 2020 sampai 2021. Maka akan dilakukan visualisasi berupa line chart. Apa tujuan visualisasi ini? Yaitu untuk mencari perbandingan historis total revenue setiap bulannya dan melihat tren jumlah penjualan di website e-commerce pada setiap bulan pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Untuk insight dan kesimpulan yang bisa diambil dari revenue based on month of the year ini adalah, jadi total revenue pada visualisasi chart ini dikelompokkan setiap bulannya pada tahun 2020 sampai dengan 2021, di mana didapatkan total revenue pada Oktober 2020 sebesar 5,3 miliar dolar. Untuk November 2020 terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 11,5 miliar dolar. Pada bulan Desember 2020 sebesar 57,7 miliar dolar. Dari bulan November 2020 sampai ke bulan Desember 2020 terjadi peningkatan total revenue yang cukup drastis. Kemudian dari bulan Desember 2020 ke bulan Januari 2021 terdapat penurunan total revenue yang cukup drastis juga, yaitu di mana pada Januari 2021 ini total revenue-nya sebesar 7,1 miliar dolar. Kemudian pada Februari 2021 sebesar 4,4 miliar dolar, pada bulan Maret 2021 sebesar 25,2 miliar dolar, pada bulan April 2021 sebesar 36,7 miliar dolar, pada bulan Mei 2021 sebesar 10,1 miliar dolar, pada bulan Juni 2021 sebesar 24,6 miliar dolar, pada bulan Juli tahun 2021 sebesar 19 miliar dolar, pada bulan Agustus 2021 sebesar 20,5 miliar dolar, dan yang terakhir pada bulan September 2021 sebesar 11,5 miliar dolar. Jadi, dapat disimpulkan dari line chart ini bahwa dari data 286.392 pesanan yang dilakukan customer di website e-commerce, diperoleh total revenue terbesar yaitu terjadi saat bulan Desember 2020, yaitu sebesar 57,7 miliar dolar. Sedangkan total revenue terkecil terjadi saat bulan Februari 2021, yaitu sebesar 4,4 miliar dolar.
Dan juga terdapat tren kenaikan total revenue yang cukup drastis dari bulan November 2020 ke bulan Desember 2020. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang positif dan juga terdapat tren penurunan total revenue yang cukup drastis dari bulan Desember 2020 ke bulan Januari 2021. Kemudian, hal ini karena terjadi tren penurunan revenue yang cukup drastis, hal ini menunjukkan adanya penurunan penjualan yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh e-commerce tersebut. Oke, selanjutnya, untuk menjawab objektif eksplorasi yang selanjutnya, yaitu berdasarkan usia customer, total revenue tertinggi berasal dari kelompok usia mana? Jadi, untuk menjawab objektif eksplorasi ini akan dilakukan teknik visualisasi berupa histogram, yaitu tujuan visualisasinya sendiri adalah untuk melihat distribusi total revenue untuk kelompok umur customer dan mengidentifikasi kelompok umur customer mana yang memiliki total revenue tertinggi dan total revenue terendah. Jadi, visualisasi ini berdasarkan total revenue, di mana total revenue tersebut akan dijumlahkan sesuai dengan kelompok usia customer. Jadi di sini yang pertama, total revenue pada kelompok usia customer 10-20 tahun sebesar 7 miliar dolar, pada kelompok usia 20-30 tahun sebesar 39,9 miliar dolar, pada kelompok usia 30-40 total revenue-nya sebesar 44,8 miliar dolar, pada kelompok usia 40-50 tahun total revenue-nya sebesar 39,5 miliar dolar, total revenue pada kelompok usia 50-60 tahun sebesar 37,8 miliar dolar, total revenue pada kelompok usia customer 60-70 tahun sebesar 41,1 miliar dolar, dan yang terakhir pada kelompok usia customer 70-80 tahun total revenue-nya sebesar 23,6 miliar dolar. Dapat disimpulkan dari histogram ini bahwa total revenue terbesar terdapat pada customer dengan kelompok usia 30-40 tahun, yaitu sebesar 44,8 miliar dolar. Dan total revenue terendah terdapat pada customer dengan kelompok usia 10-20 tahun, yaitu sebesar 7 miliar dolar. Yang selanjutnya, untuk menjawab objektif eksplorasi selanjutnya, yaitu akan ditentukan hipotesis, yaitu makin besar nilai diskon persen yang diberikan e-commerce tersebut atau variabel diskon persen, maka makin besar pula quantity order atau jumlah barang yang diorder oleh customer. Untuk menjawab objektif eksplorasi ini, maka akan digunakan teknik visualisasi, yaitu berupa visualisasi scatter plot. Apa tujuan dari visualisasi ini? Yaitu untuk mencari hubungan atau korelasi dari variabel diskon persen dan variabel quantity order. Jadi, diperoleh insight dan kesimpulan dari visualisasi ini, yaitu menggunakan Tableau akan diselidiki hubungan atau korelasi antara variabel diskon persen dengan variabel quantity order menggunakan scatter plot. Dari scatter plot ini, menunjukkan hubungan antara variabel diskon persen dan juga quantity order membentuk garis lurus. Terlihat bahwa terdapat hubungan yang linear positif antara kedua variabel. Artinya, saat variabel diskon persen bertambah, maka variabel quantity order juga meningkat. Berarti hipotesis yang kita tentukan pada eksplorasi data analisis di awal sudah benar. Diperoleh juga nilai R-square yaitu sebesar 0,132725 yang berarti 13,27% variasi pada variabel quantity order dapat dijelaskan oleh variabel diskon persen. Untuk menjawab objektif eksplorasi yang selanjutnya, yaitu pada objektif eksplorasi, berdasarkan region customer, proporsi total revenue terbesar berasal dari region mana, maka akan dibuat teknik visualisasi berupa pie chart, di mana tujuan visualisasi ini adalah untuk menunjukkan proporsi atau persentase untuk total revenue berdasarkan region customer. Jadi nanti akan terlihat proporsi total revenue terbesar itu berasal dari region mana. Nah, jadi untuk regionnya ini merupakan region asal customer yang mengorder pesanan di website e-commerce tersebut, di mana regionnya di sini terbagi menjadi 4, yaitu West, Midwest, Northeast, dan South. Di mana total revenue pada region West persentasenya itu sebesar 17,60% dari keseluruhan total revenue, di mana keseluruhan total revenue itu sebesar 20
$233,65 miliar, di mana total revenue pada region West ini presentasinya itu sebesar 17,60% atau setara dengan $41,12 miliar. Untuk selanjutnya, persentase total revenue pada region Midwest yaitu sebesar 26,93% dari total $233,65 miliar atau setara dengan $62,92 miliar. Sedangkan persentase total revenue pada region Northeast yaitu sebesar 17,10% dari total revenue $233,65 miliar atau setara dengan $39,96 miliar. Dan yang terakhir, persentase total revenue pada region South yaitu sebesar 38,37% dari total revenue keseluruhan atau setara dengan $89,65 miliar. Maka dari pie chart ini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa region asal customer yang memiliki total revenue atau persentase total revenue paling besar pada order di website e-commerce ini yaitu region South, yaitu sebesar 38,37% dari total customer revenue atau setara dengan $89,65 miliar. Yang selanjutnya, untuk menjawab objektif eksplorasi yang terakhir, apakah ada perbedaan yang signifikan pada total revenue antara dua kelompok gender customer, yaitu female and male, pada setiap kategori barang? Jadi, untuk menjawab visualisasi ini, kita akan menggunakan teknik visualisasi berupa butterfly chart, di mana tujuan visualisasi ini adalah memvisualisasikan perbandingan total revenue antara dua kelompok gender customer, yaitu female and male, untuk setiap kategori barang yang ada di website e-commerce. Jadi, di sini total revenue itu akan dibagi menjadi dua kelompok gender customer, yaitu female revenue and male revenue, di mana female revenue dan male revenue ini merupakan dua kelompok yang akan di-compare, dan compare-nya itu akan sesuai dengan revenue kelompok gender customer ini yang akan di-compare untuk setiap kategori barang yang ada di website e-commerce. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa untuk kategori mobiles and tablets, untuk female revenue ada sekitar $66,3 miliar, sedangkan male revenue untuk kategori mobiles and tablet sekitar $63,8 miliar. Kemudian untuk kategori appliances, total pada female revenue sebesar $15 miliar, sedangkan untuk male revenue juga sekitar $15 miliar. Kemudian untuk kategori others, untuk female revenue sebesar $7,3 miliar, dan untuk male revenue pada kategori others ini sebesar $8,1 miliar. Untuk kategori computing, untuk female revenue sebesar $4,3 miliar, dan untuk male revenue sebesar $5 miliar. Dan juga seterusnya dapat dilihat juga untuk kategori women fashion, men fashion, superstore, beauty and grooming, home and living, health and sports, kids and baby, sock, health, school and education, dan books untuk revenue untuk female dan male. Nah, dari visualisasi butterfly chart ini, kita dapat memperoleh insight bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada total revenue antara dua kelompok gender customer, yaitu untuk female revenue and male revenue pada setiap kategori barang yang ada. Untuk selanjutnya, karena semua objektif eksplorasi sudah terjawab oleh visualisasi menggunakan Tableau, maka selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dashboard visualisasi interaktif saya. Jadi ini merupakan dashboard visualisasi yang saya buat. Jadi di sini terdapat customer analysis case study-nya. Jadi di sini terdapat bar chart kategori barang, ini pie chart kategori barang, ini revenue per state, ini visualisasi revenue based on month of the year, visualisasi quantity order,
visualisasi korelasi quantity order dan discount percent correlation, kemudian visualisasi revenue based on age, kemudian ada visualisasi percentage of revenue per region, kemudian ada visualisasi per kategori per gender. Ini merupakan dashboard untuk customer analysis dari sales data FY tahun 2020 sampai 2021 yang saya buat. Kemudian untuk di aplikasi tabelnya sendiri, jadi ini ada bar chart untuk kategori barang, kemudian ini juga ada visualisasi pie chart untuk kategori barangnya, kemudian ini ada visualisasi map dari untuk objektif eksplorasi revenue per step, kemudian terdapat line chart untuk membandingkan revenue based on month of the year, kemudian terdapat visualisasi berupa histogram untuk membandingkan revenue based on age, kemudian terdapat scatter plot untuk mengetahui relasi antara quantity order dan discount persen, kemudian terdapat visualisasi pie chart untuk mengetahui percentage atau proporsi dari revenue per region. Kemudian di sini juga terdapat butterfly chart untuk total revenue per kategori per gender. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.